Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kaila Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab terakhir pada Mikrotik Certificate Network Associate atau MTCNA. Lalu, pada bab ini kita akan membahas bab 15 yaitu mengenai MISC. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas dua topik saja teman-teman, karena materi ini merupakan pembahasan tambahan dari Mikrotik MTCNA. Adapun dua pembahasan tersebut adalah yaitu yang pertama tools, lalu yang kedua support riff contacting support. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai tools. Nah, baik teman-teman, di sini terdapat tools pada router OS, yang mana router OS ini menyediakan berbagai utilitas yang dapat membantu kita dalam mengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Kalian bisa melihat gambar tools yang berada di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, tools tersebut juga sebenarnya sudah pernah kita gunakan pada video-video sebelumnya. Beberapa tools yang sudah kita gunakan diantaranya adalah Romon dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba memperlihatkannya langsung melalui Winbox ya teman-teman. Ini kita buka Winbox, lalu pergi ke menu Tools. Nah, jika kalian perhatikan di Winbox terdapat menu Tools dan akan muncul banyak sekali tools seperti ini. Ada graphing, lalu ada Mac server, kemudian ada packet sniffer, ping speed, dan lain sebagainya. Nah, Romon sendiri merupakan tools yang sering kita gunakan ya teman-teman. Selain itu ada juga Torch. Nah, Torch yang sebelumnya juga sudah pernah kita gunakan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan lebih fokus membahas Torch dan graphing teman-teman. Nah, untuk yang pembahasan Torch, kita akan membahas sedikit mengenai fitur atau tools Torch. Nah, Torch sendiri digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket yang melewati suatu interface. Nah, tools Torch ini merupakan real-time monitoring tool atau Torch dapat memantau lalu lintas jaringan yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol, IP sumber, lalu alamat tujuan, IP versi 4, IP versi 6, port yang digunakan. Dengan Torch, kita dapat melihat traffic jaringan secara langsung dan detail sesuai dengan parameter yang kita tentukan. Nah, selanjutnya di sini ada fitur atau tools yang kedua yaitu graphing atau graphic. Nah, tools ini digunakan untuk memonitor traffic yang melewati suatu interface dalam jangka waktu tertentu. Nah, traffic rata-rata yang ditampilkan pada graphing ini diambil setiap interval 5 menit sekali teman-teman. Selain digunakan untuk memonitor traffic jaringan, nah graphic juga dapat digunakan untuk memantau penggunaan GPU, lalu penggunaan memori, dan penggunaan disk. Jadi secara keseluruhan, graphing digunakan untuk memonitor traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu dengan interval pengambilan data biasanya setiap 5 menit sekali, serta memiliki kelebihan tambahan untuk memantau penggunaan CPU, memori, dan disk pada router. Nah, itu saja pada pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai support RIV dan juga contacting support. Nah, di sini teman-teman terdapat sebuah fitur atau tools yang bernama support riff. Nah, support riff ini digunakan untuk auto support, yang mana sistem akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kerusakan pada perangkat keras. Nah, untuk proses support riff ini sendiri sistemnya di-manage oleh proses WD. Sebelum data dikirim ke Mikrotik, konten file output dari support riff dapat dilihat terlebih dahulu melalui mikrotik.com ataupun melalui akun yang kita miliki. Nah, support riff ini dapat digunakan ketika terjadi trouble atau masalah pada router dan kita ingin menginformasikan permasalahan tersebut ke pihak Mikrotik secara resmi, sehingga nantinya bisa mendapatkan bantuan atau support terkait masalah yang terjadi. Nah, fungsi dari support riff ini adalah untuk melakukan backup seluruh konfigurasi router teman-teman. Nah, seluruh konfigurasi tersebut akan di backup dalam bentuk file binner. Nah, file binner ini kemudian dapat di-download ke laptop kita, dan dari file binner tersebut kita bisa menguploadnya ke dalam Mikrotik resmi. Nah, setelah file binner berhasil di-upload, pihak Mikrotik support nantinya dapat menggunakan file tersebut untuk membantu menganalisis dan mengatasi problem atau trouble yang sedang dialami. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contacting support, yaitu cara atau langkah-langkah untuk menghubungi Mikrotik support. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, sebelum mengontak Mikrotik support, cek terlebih dahulu search pada router. Nah, pastikan kita mengetahui masalah apa yang sedang atau sebenarnya terjadi pada router tersebut. Lalu yang kedua, disarankan untuk memberikan note pada setiap laporan support yang kita kirimkan dan berikan alasan dan keterangan pada setiap masalah yang kita laporkan.
Lalu yang ketiga, jelaskan permasalahan secara serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim mikrotik dalam memahami masalah yang terjadi. Misalnya, jika masalah berada pada bagian tertentu, maka jelaskan bagian tersebut secara detail dan jelas agar tim mikrotik dapat langsung memahami inti permasalahannya tanpa bertele-tele. Lalu yang keempat, sertakan diagram jaringan yang digunakan. Nah, diagram jaringan ini akan sangat membantu tim mikrotik dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Nah, untuk informasi yang lebih lengkap mengenai support mikrotik, teman-teman bisa langsung melihatnya melalui link ini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai MISC. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.